Ya, saya komentar ada sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya UD lah ataupun toko yang bilang kalau spandek itu bagus ya. Kemudian saya nggak setuju akan hal itu karena memang kalau Anda punya duit jangan beli spandek. Kalau Anda punya duit beli genteng. Ya kan, spandek itu adalah opsi. Mungkin genteng itu terlalu mahal, genteng karangpilang atau genteng keramik ya terlalu mahal, dananya cukup hanya untuk beli antara asbes atau spandek. Saya milih asbes ya. Itu saya dihujat habis-habisan tuh, bahkan komentar saya itu dijadikan fitinya dia, ini loh kata orang goblok dan lain sebagainya itu. Ya nggak apa-apa gitu kan, karena memang saya praktikal, saya berdasarkan ada kasus tertentu. Jadi ada rumah di daerah dekat Jam Sostek sana itu ya, dekat BPJS itu, yang bongkar rumah, atapnya diganti pakai genteng metal, kemudian rangkanya rangka galvalum, dikasih juga peredam, dikasih juga aluminium foil, kemudian plafonnya sudah plafon ya, plafon PVC. Saya mengerjakan kanopi di situ. Ya, saya tanya gimana Pak, apakah lancar? Sudah Mas, rumahnya ini bikin pusing aja, sudah saya habis ratusan juta, ya kan? Lebih baik rumahnya saya jual aja, tak dol ya omai Mas. Itu ngomong ke saya begitu. Loh, kenapa Pak? Karena bocor tuh. Karena memang bocor. Oke lah, bocor itu kesalahan tukang, nggak masalah ya. Berarti tukangnya goblok kan begitu. Yang kedua itu suarane Mas, edan-edanan suarane spandek, suara genteng metal nggak teli. Itu yang jadi catatan utama. Jadi spandek itu sangat tidak nyaman. Ya kan, terutama dari segi suaranya Pak Bro. Itu bayangin ya, itu sudah ada genteng metal, ya kan, kemudian dilapisin sama peredam, dilapisin sama aluminium foil, kemudian plafonnya sudah plafon, itu masih kedengaran Pak. Nah, akun tersebut, saya maklumi toko tersebut mau jualan spandek, saya maklumi, ya kan. Tapi jangan lupakan realitas bahwa meskipun spandek itu dikasih peredam, itu masih rame Pak Bro. Dan itu saya nggak setuju, ya kan, goblok-goblokin saya, tapi realitanya di lapangan itu parah gitu loh. Itu sangat tidak mengganggu, ya, sangat nggak nyaman. Kalau Anda pakai rumah pakai spandek, ramainya minta ampun ya. Dengan itu cocok untuk industrial, cocok untuk kandang, cocok untuk gudang, cocok untuk pabrik ya, bukan cocok untuk hunian, karena itu nggak nyaman sama sekali. Pemasangan oke lah, gampang ya, itu lebih mudah ketimbang genteng ya kan. Ya jangan bahas genteng, kalau ada punya duit beli genteng, jangan beli spandek gitu kan. Ini bahasnya nggak punya duit, milih spandek atau asbes gitu kan. Yang masang ya harus hati-hati. Oke lah, yang masang itu bener, tapi suaranya tetap saja tidak nyaman untuk sebuah hunian. Itu cocok untuk industri ya, cocok untuk industri, bukan untuk hunian. Sekali lagi itu. Kemudian gini, asbes itu menyebabkan kanker tuh, menyebabkan kanker ya, merusak kesehatan. Begini Pak, itu ada plafon itu. Jadi pasang plafon Pak, jangan sampai lupa pasang plafonnya, ya kan, supaya tidak rontok gitu ya. Ya. Saya pengen itu, yang komen begitu ternyata merokok gitu kan. Sampai sama asbes aja takut, rokok lo gak wedi, gak lucu lah. Jadi gitu ya. Jadi musuh utama asbes itu hanya satu. Musuh utama asbes itu ya orang yang punya burung dara gitu kan, bekupon. Musuhnya itu batu kerikil gitu ya. Orang lempar-lempar ke atap, atau misalkan saat hujan debu ya, hujan misalkan airnya kena azab ya kan, ada hujan kerikil ya, wis bongko sampean itu ya, bongko, namanya juga asbes, nggak tahan akan benturan-benturan keras ya. Kalau misalkan dananya itu hanya cukup antara spandek sama asbes, saya milih asbes ya, meskipun dengan resiko kesehatan seperti itu. Ada plafon, di plafon dong, ya kan, di plafon, karena memang spandek ini hanya untuk industri saja dan tidak nyaman untuk area pemukiman karena suaranya ngaudzubillah ya, sadubillah, suaranya giateli, ya kan. Jadi bagi Anda yang sekarang menjelekkan saya, ya terima kasih ya, bikin saya terkenal gitu kan. Karena komentar-komentar tersebut saya benar-benar tidak setuju, karena itu saya berdasarkan pengalaman bagaimana suara spandek itu sangat-sangat mengganggu ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan jumpa lagi di postingan yang lain. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akan lanjut di bahasan-bahasan yang lain. Kamsia, terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semuanya.